Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam kondisi yang baik dan berada dalam tuntunan Tuhan Yesus. Walaupun kita hanya berada di rumah karena kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, tetapi saya yakin hal itu tentunya tidak akan menghambat kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak, memohon Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada hari ini. Saat teduh selesai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Allah itu baik dengan posisi berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku hidup kita. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita enggan melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tetapi kita sering tidak mengandalkan Dia di dalam usaha-usaha kita. Tanpa disadari, kita sedang melakukan kuasanya. Kita jadi sangat mudah khawatir, bahkan putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi begitu lelah sehingga kita tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan dosa. Berbagai jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan berhasil mengalahkan kematian. Ia mengampuni segala dosa kita, Ia menyelamatkan saat kita lemah terhimpit dosa. Mari kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Berdiri untuk menerima berita anugerah. Bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Tuhan besertamu." Mari kita menyanyikan lagu Ku Diberikan. Hatiku bersukacita
Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam firman yang disampaikan. Berkati juga hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan juga seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan kita saat ini adalah hilanglah keraguanku. Saya yakin anak-anak pernah mengalami keraguan. Ragu apakah bisa untuk mengerjakan soal ulangan. Ragu apakah ketika hendak menembak gebetan kita diterima atau tidak. Ragu apakah pacarku saat ini benar-benar sayang padaku. Atau ragu orang tuaku benar atau enggak ya sayang padaku. Atau ragu apakah Tuhan Yesus Kristus itu bangkit, hidup, menjadi juru selamat, dan mengasihiku, serta mau menolongku setiap waktu. Karena saat ini kita ragu. Situasi kita sedang susah, sedang menderita, atau mengalami situasi yang sekarang, yang serba sulit. Harus di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, beraktivitas di rumah. Apakah benar Tuhan peduli dan mengasihiku? Atau ada banyak keraguan yang pernah kita alami. Salah satu murid Yesus juga pernah mengalami keraguan, yaitu Thomas. Murid Yesus yang bernama Thomas punya watak pesimis, punya seringkali perasaan ragu. Tetapi Thomas juga adalah murid yang berani. Ketika Yesus mengusulkan untuk pergi ke Betani dalam peristiwa Lazarus mati dan Yesus hendak membangkitkannya, Thomas berkata bahwa marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia. Tidak diragukan bahwa Thomas mengasihi Yesus sehingga bersedia untuk pergi ke Yerusalem dan mati bersama-sama dengan Yesus. Padahal saat itu murid-murid yang lain
mengalami keraguan dan juga ketakutan. Akan tetapi, ketika Yesus mati, Thomas mengalami patah hati yang begitu mendalam, sehingga tidak bisa bertatap muka dengan orang dan memilih menyendiri dengan kesedihan hatinya. Dan ketika Yesus datang menjumpai para murid, Thomas tidak berada bersama dengan para murid. Berita bahwa Yesus telah bangkit, telah datang menjumpai para murid, menjadi berita yang sulit untuk dipercaya oleh Thomas. Ia bersikeras dalam pesimismenya, dalam keraguannya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan dapat percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian kecuali jika ia dapat melihat Tuhan Yesus meraba bekas paku yang ada di tangannya dan mencucukkan tangannya ke dalam luka di bagian lambung Yesus yang telah ditusuk oleh lembing. 8 hari telah berlalu dan Yesus datang kembali menjumpai para murid dan kali ini Thomas berada di sana. Yesus mengetahui isi hati Thomas. Dia mengulangi kata-kata Thomas sendiri dan mempersilahkan Thomas untuk mendapat bukti yang ia tuntut. Hati Thomas meluap dengan kasih dan sukacita ketika ia berhasil mendapatkan bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah ia memegang bekas paku di tangan Yesus dan juga bekas lembing di perut Yesus, ia menjadi percaya dan mengatakan bahwa Tuhanku dan Allahku kepada Yesus. Ketika Thomas yakin, maka sepenuhnya ia menyerahkan diri kepada Yesus yang ia percayai dan yakini. Bila seseorang berjuang untuk tidak ragu-ragu dan sampai pada keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan, maka ia mencapai suatu kepastian. Yesus berkata kepadanya, "Thomas, engkau harus melihat dengan mata kepalamu sendiri untuk percaya. Tetapi harinya akan tiba bahwa orang akan melihat dengan mata iman dan percaya." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kisah Thomas yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang hendak kita pelajari? Yang pertama, kita belajar bahwa perasaan ragu itu adalah yang wajar dialami oleh siapapun. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Sebagai pengikut Kristus, kita bersyukur karena Kristus tahu apa yang kita alami setiap waktu. Yesus tahu ketika kita juga sedang mengalami keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Dan ia bukan hanya tahu, tapi ia juga mau peduli. Ia mau peduli agar kita mengalami keraguan-raguan itu hilang dalam diri kita. Hilang keraguan itu dalam diri kita. Seperti ia juga peduli dan menghilangkan keraguan dalam diri Thomas. Yang kedua, agar kita tidak terkungkung dalam keraguan-raguan yang kita alami, miliki iman kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bangkit, hidup, dan senantiasa hadir dalam hidup kita. Inilah kepastian bagi kita. Tuhan ada bersama dengan kita, menopang dan menolong untuk kita menjalani hari-hari kita. Yesus meminta kepada para murid agar percaya. Yesus meminta agar kita mempercayai bahwa ia selalu berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Bukankah ada banyak pekerjaan, karya Tuhan yang telah dilakukan untuk kita dalam kehidupan kita? Ingatlah, pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan telah mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mari kita beriman bahwa saat ini pun Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Tuhan Yesus tidak pernah berubah sekalipun situasi yang kita alami berubah. Ia tetap menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan pertolongan-Nya kepada kita. Berimanlah pada Yesus setiap waktu. Bukankah tadi Tuhan menasihatkan kepada Thomas bahwa pada harinya nanti orang-orang akan percaya, orang-orang akan beriman sekalipun tidak melihat. Percayalah bahwa Yesus hadir dalam hidupmu dan menolongmu untuk menghilangkan keraguan dalam hidupmu. Yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika hilang keraguan Thomas, berganti dengan keyakinan, kepastian bahwa Yesus itu adalah Tuhanku dan Allahku, maka sepenuhnya ia menyerahkan diri kepada Yesus yang ia yakini. Mari saat ini kita serahkan diri kepada Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tuntunan tangan Tuhan. Dalam rencana kebaikan yang Tuhan nyatakan untuk kita. Yang keempat, berkaryalah bagi Tuhan. Ketika Thomas tak lagi ragu, ia berkarya mengabarkan Injil ke India. Thomas bahkan berkarya di sana kurang lebih 20 tahun dan pada akhirnya ia meninggal di India dan dimakamkan di India. Ketika Tuhan sudah menghilangkan keraguan dalam hidupmu, ketika engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan meyakini Tuhan dalam imanmu, maka berkaryalah bagi Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang baik bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Tuhan menolongmu dan memberkatimu. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan Tuhan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Walaupun dengan jarak yang memisahkan Tuhan Yesus, tetapi kami bisa menyatukan hati kami Tuhan pada pagi hari ini untuk mengangkat setiap doa-doa kami Tuhan, baik bagi bangsa kami, baik bagi diri kami sendiri Tuhan Yesus, dan juga orang-orang lain di luar sana yang saat ini sedang menghadapi kehidupan yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk situasi saat ini Tuhan Yesus, di mana penyebaran COVID sedang ada di mana-mana ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau saja Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan, yang memberikan pemikiran-pemikiran yang kreatif Tuhan, baik kepada pemerintahan dan juga jajarannya Tuhan Yesus, agar dapat membuat keputusan-keputusan yang bisa membangun, yang bisa menyelamatkan bangsa ini Tuhan dari penyebaran COVID ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap tenaga-tenaga kesehatan Tuhan Yesus yang saat ini sedang berjuang di luar sana Bapa, untuk mengobati, untuk merawat, dan untuk menjaga orang-orang yang sudah terdampak akan penyebaran virus ini ya Bapa. Kami berdoa buat mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, berkat kesehatan yang dari Engkau, imunitas yang dari Engkau Bapa, turun atas mereka saat ini Tuhan Yesus, dan sampai saat mereka menyelesaikan tugas mereka masing-masing dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, baik itu di puskesmas atau dimanapun ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap anggota dari karyawan rumah sakit, baik itu kasir, baik itu OB, baik itu yang memasak maupun laboran, walaupun bersentuhan dengan para pasien Tuhan, tapi kiranya imunitas mereka juga semakin ditingkatkan Tuhan. Setiap hari mereka berangkat bekerja Tuhan, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka untuk tertular Tuhan, kiranya Engkau yang tutup bungkus mereka Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan kami sendiri Tuhan Yesus, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan, setiap kami memiliki tugas dan tuntutan yang berbeda-beda. Kami para guru memiliki tugas untuk tetap melayani siswa-siswi kami dengan baik,
untuk tetap memberikan pelajaran semaksimal mungkin Tuhan, walaupun keadaannya seperti ini. Dan juga anak didik kami Tuhan memiliki kewajiban dan juga memiliki tuntutan untuk tetap menyelesaikan setiap tugas yang kami berikan Bapa. Kami sama-sama saling berusaha Tuhan untuk melakukan yang terbaik dari diri kami masing-masing. Tapi Bapa, bila ada kekurangan dari satu sisi Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami kesabaran, memberikan kami kerendahan hati, memberikan kami hati yang mengampuni ya Bapa. Bila terjadi kendala-kendala Tuhan di sana sini selama masa pembelajaran di rumah ini ya Bapa, dan juga Engkau persiapkan kami Tuhan untuk lebih mampu lagi mengolah setiap pembelajaran, setiap materi bagi guru-gurunya dengan sekreatif mungkin, dengan semenyenangkan mungkin, sehingga tidak memberi beban yang berlebihan. Dan biarlah juga siswa-siswi kami Tuhan mengerti bahwa setiap pelajaran yang mereka terima saat ini penuh dengan tuntutan, kekurangan, kelebihan, dan kami bisa bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang terdampak Tuhan Yesus atas kejadian ini, atas pandemi ini, terutama orang tua kami Tuhan masing-masing. Mungkin Tuhan sudah ada orang tua yang lebih kesulitan lagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dibanding sebelum pandemi ini ada Bapak. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Engkau curahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan turun atas mereka Bapak. Biar Engkau memberikan Engkau yang membuka pintu-pintu berkat Tuhan dari mana saja Tuhan. Orang-orang di sekitar mereka yang mengasihi mereka akan memberikan bantuan Tuhan Yesus, dan juga bukan hanya bantuan keuangan, bukan hanya bantuan makanan, tetapi juga support Tuhan, menanyakan keadaan mereka, memberikan mereka kekuatan untuk tetap bersemangat Tuhan menghadapi keadaan yang seperti ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin saat ini sudah mengalami putus pekerjaan Tuhan. Tetap Engkau lindungi Tuhan dan tetap ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya setiap harinya mereka masih bisa untuk menikmati makanan yang tersedia dalam rumah mereka masing-masing ya Bapak. Mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan Yesus setiap kekurangan kami, setiap apa yang tidak ada di dalam diri kami saat ini, Engkau saja yang penuhi itu semua sesuai dengan belas kasihan-Mu ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, terkhusus untuk penerimaan siswa baru Tuhan, untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021 Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya di bawah kaki-Mu Bapa. Secara manusia Tuhan kami sudah melakukan yang terbaik Tuhan, kami sudah mencoba apa yang kami bisa Tuhan, kami sudah melakukan bagian kami Tuhan. Saat ini kami serahkan PSB ini ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah Bapa sesuai dengan apa yang Kau ingin lakukan terhadap sekolah kami ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau sudah menyediakan para siswa dan juga orang tua yang akan bekerja sama dengan kami, dan Kau akan mengirimkan mereka tepat pada waktunya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami bersama-sama, kami siswa dan juga calon orang tua Tuhan Yesus, bersama-sama mendidik mereka sehingga menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, bukan hanya dalam intelektual tetapi juga yang takut akan Engkau Tuhan, membentuk karakter yang baik Bapa, sehingga ketika mereka selesai dari sekolah ini Tuhan, bukan hanya pendidikan yang mereka terima tetapi juga iman dan juga karakter yang baik yang berdampak bagi sekitar mereka Bapa. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk segala hal yang masih Engkau berikan sampai hari ini. Kiranya setiap perkataan kami, setiap tindakan kami, setiap tingkah laku kami saat ini Tuhan tidak menjadi beban dan tidak menyakiti orang lain, sehingga di saat-saat sulit seperti ini kami kami bisa saling memotivasi, kami bisa saling memberikan semangat dan juga memberikan harapan satu dan lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri. Ia yang telah mengalahkan kematian telah menjamin keselamatan hidup kita. Maka hilangkanlah keraguan kita, sebab Dia sudah hidup. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu.
Anak yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah pikiran, perilaku, dan perkataanmu agar seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah teladan dimanapun Tuhan menempatkanmu. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.